Bu, maaf, langsung share screen aja atau nanti aja, Bu? Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya sih Ibu nunggu teman-temannya, cuman mungkin karena waktu juga ya. Eh, untuk ke depan nge-share PPT-nya itu lebih baik sebelum hari H ya. Jadi bisa dibaca dan sebagainya. Ya ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Iya, Bu, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang administrasi perpustakaan. Nanti setelah setelah pemaparan kemudian dilanjutkan dengan adanya diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan untuk kelompok 2. On kamera ya yang presentasi maupun nanti yang bertanya. Jadi dimulai aja kali. Langsung aja, Ibu. Ya, silakan. Ya. Share screen-nya udah ada belum, Bu? Udah kan ya? Ada. Ada. Ya.
Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi administrasi perpustakaan dan layanan teknis. Ya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri, Gary Maulana Saputra, dan Raihan Agra Rivaldi, Zikri, Syarif, dan Firgiawan. Dan yang pertama itu akan saya jelaskan pengertian administrasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan untuk berbagai jenis aspek yang ada dalam sebuah perpustakaan. Proses pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan koleksi buku, pelayanan kepada pengguna, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan dan implementasi kebijakan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk mendukung proses pengelolaan perpustakaan agar berjalan semestinya dengan menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada tujuan layanan administrasi perpustakaan. Layanan administrasi perpustakaan memiliki tujuan yang sangat penting dalam menyediakan akses dan pengelolaan yang berdaya guna terhadap sumber daya informasi. Pertama, tujuan utama dari layanan administrasi perpustakaan adalah untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari, mengakses, dan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia. Ini mencakup memastikan bahwa koleksi perpustakaan disusun dengan baik, terkelola dengan baik, dan dapat diakses dengan mudah oleh anggota perpustakaan. Dengan demikian, layanan administrasi membantu memastikan bahwa perpustakaan dapat menjadi pusat pengetahuan yang aktif dan relevan bagi komunitasnya. Selain itu, layanan administrasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa operasi sehari-hari perpustakaan berjalan dengan lancar. Ini termasuk manajemen peminjaman dan pengembalian buku, proses registrasi anggota, pemeliharaan sistem informasi perpustakaan, dan pengelolaan anggaran. Dengan menyediakan layanan yang terorganisir dengan baik, perpustakaan dapat menambahkan kesan pengalaman kepada penggunanya, mempercepat akses terhadap informasi, serta meningkatkan kepuasan anggota. Selain itu, layanan administrasi perpustakaan juga mencakup upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap dalam kegiatan perpustakaan. Ini bisa melalui penyelenggaraan acara, pelatihan, program-program pendidikan, atau promosi layanan-layanan yang ada. Dengan cara ini, perpustakaan dapat menjadi lebih dari sekedar tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya, pendidikan, dan sosial yang memperkaya dan memperluas wawasan komunitas yang dilayani. Dengan demikian, layanan-layanan administrasi perpustakaan memiliki peran krusial dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan perpustakaan sebagai aset penting dalam masyarakat. Yang kedua, macam-macam layanan administrasi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Syarif dan Zikri. Halo, tes. Ada tidak suaranya ya? Ada. Baik, berikutnya yaitu macam-macam layanan administrasi perpustakaan. Yang pertama, pendaftaran anggota perpustakaan. Pendaftaran anggota perpustakaan adalah salah satu kebutuhan administrasi sebagai layanan akses terhadap sumber daya informasi bagi pengguna. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi pribadi dari calon anggota dan penerbitan kartu anggota yang memberikan akses ke berbagai layanan dan koleksi perpustakaan. Pendaftaran anggota ini kemungkinan untuk memantau basis pengguna mereka, terus juga untuk menyediakan statistik untuk pengambilan
antara perpustakaan dan komunitas yang dilayani. Selanjutnya, mempromosikan partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan perpustakaan, serta memfasilitasi pengembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anggota. Selanjutnya yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Peminjaman dan pengembalian buku adalah inti dari layanan administrasi perpustakaan yang memungkinkan anggota untuk mengakses dan memanfaatkan pengguna dapat melakukan peminjaman materi perpustakaan dengan menggunakan kartu anggota mereka dan dapat dikembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Layanan ini tidak hanya memberikan akses langsung ke sumber daya informasi, namun juga membantu dalam mengelola inventarisasi perpustakaan dalam memantau pergerakan koleksi dan memastikan bahwa bahan perpustakaan tersedia untuk digunakan oleh semua anggota. Selain itu, melalui sistem peminjaman dan pengembalian buku, perpustakaan dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan koleksi seperti batas waktu peminjaman, batas jumlah item yang dapat dipinjam, serta prosedur denda untuk keterlambatan pengembalian, yang mana semuanya itu berkontribusi pada pengelolaan koleksi yang efisien dan terorganisir. Selanjutnya ada Mas Gri. ada suara nggak, Ger? Referensi dan bantuan penelitian. Referensi dan bantuan penelitian adalah salah satu layanan administrasi perpustakaan dalam menyediakan bantuan kepada pengguna dalam menemukan sumber daya informasi yang relevan dan berkualitas untuk keperluan penelitian atau studi. Layanan ini mencakup pemberian saran tentang cara mencari literatur yang sesuai menggunakan katalog perpustakaan, database daring, dan sumber daya informasi lainnya. Selain itu, staf perpustakaan juga dapat memberikan bantuan dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengakses materi yang tidak tersedia di perpustakaan, dan mengevaluasi keandalan serta kredibilitas sumber informasi yang ditemukan. Dengan menyediakan layanan ini, perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia materi, tetapi juga sebagai mitra dalam proses penelitian dan pembelajaran, memfasilitasi pencapaian tujuan akademis pengguna. Selanjutnya ada surat menyurat. Surat menyurat merupakan salah satu layanan administrasi perpustakaan yang mencakup komunikasi tertulis antara perpustakaan dan pengguna, serta antara perpustakaan dengan pihak lain seperti penerbit, penulis, atau perpustakaan lain dalam rangka kerjasama. Layanan ini mencakup pengiriman pemberitahuan, pengingat, dan konfirmasi terkait peminjaman, pengembalian, atau status anggota perpustakaan kepada para pengguna. Selain itu, surat menyurat juga digunakan untuk mengelola administrasi internal perpustakaan seperti pengaturan janji, pelaporan, atau koordinasi dengan staf dan manajemen perpustakaan. Yang selanjutnya ada layanan teknis perpustakaan yang akan dibacakan oleh Raihan. Layanan teknis perpustakaan. Pengertian layanan teknis perpustakaan singkatnya, layanan teknis merupakan kegiatan back office perpustakaan. Layanan teknis perpustakaan ini merupakan bagian integral dari operasional sebagai perpustakaan yang melibatkan sejumlah kegiatan yang berfokus pada pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Proses pengadaan dan pemeliharaan buku melibatkan berbagai langkah, mulai dari pemilihan buku berdasarkan subjek atau penerbitnya, sosialisasi dengan para pengajar hingga mendapatkan persetujuan untuk memesan buku dari pimpinan. Aktivitas ini mencakup pemesanan langsung kepada
penerbit dan pembelian buku baru. Setelah pengadaan dan pemeliharaan, ada pula proses pengolahan buku yang dimana meliputi serangkaian langkah seperti pemberian stempel perpustakaan, klasifikasi, katalogisasi, inventarisasi, pemberian nomor panggil, penyampulan, dan penempatan di rak sesuai dengan klasifikasinya. Selain pengadaan dan pengolahan buku, layanan teknis perpustakaan juga melibatkan layanan digital yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan pengolahan koleksi perpustakaan. Ini mencakup pengolahan online public access katalog atau sering disebut juga OPAC, serta pengolahan platform untuk mengunggah tugas akhir secara mandiri. Dengan layanan digital ini, perpustakaan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya informasi secara daring, sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Adapun macam-macam layanan teknis perpustakaan. Pengembangan koleksi buku. Pengembangan koleksi adalah salah satu layanan teknis penting dalam sebuah perpustakaan yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan keberagaman serta relevansi koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna. Proses pengembangan koleksi melibatkan evaluasi terhadap kebutuhan dan permintaan pengguna, analisis tren dan perkembangan dalam bidang informasi yang relevan, serta penentuan strategi akuisisi materi baru. Hal ini dapat mencakup pembelian buku baru, langganan jurnal elektronik, akses ke database daring, serta pengadaan materi multimedia dan sumber daya informasi lainnya. Dengan mengelola pengembangan koleksi secara proaktif, perpustakaan dapat memastikan bahwa mereka menyediakan sumber daya informasi yang relevan, mutakhir, dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar, penelitian, dan hiburan pengguna mereka. Adapun katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi dan klasifikasi merupakan layanan administrasi perpustakaan dalam mengatur dan mengelompokkan materi perpustakaan agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Proses katalogisasi melibatkan penambah deskripsi, bibliografi, dan mendata ke dalam katalog perpustakaan yang mencakup informasi tentang judul, pengarang, subjek, dan nomor panggil dari setiap item koleksi. Sementara itu, klasifikasi melibatkan pengelompokan materi berdasarkan topik atau subjek tertentu sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan seperti DW Decimal Classification atau sering disebut juga DESI dan Library of Congress. Dengan adanya layanan katalogisasi dan klasifikasi ini, pengguna perpustakaan dapat dengan mudah menemukan dan mengakses sumber daya yang relevan dengan minat atau kebutuhan mereka, meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi, dan meningkatkan pengguna koleksi perpustakaan secara keseluruhan. Adapun konservasi dan restorasi. Konservasi dan restorasi adalah layanan administrasi perpustakaan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian koleksi fisik perpustakaan. Proses ini meliputi identifikasi, perawatan, dan perbaikan materi perpustakaan yang rusak atau terancam kerusakan, baik itu buku, dokumen, manuskrip, atau materi lainnya. Baik itu buku, dokumen, manuskrip, atau materi lainnya, tindakan konservasi dan restorasi mencakup aktivitas seperti membersihkan, perbaiki, mengganti, atau mengemas ulang materi perpustakaan agar dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan oleh pengguna perpustakaan. Melalui layanan ini, perpustakaan berperan aktif dalam melestarikan warisan budaya dan pengetahuan, serta memastikan bahwa koleksi mereka dapat dinikmati dan diakses oleh generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.
Si Nurul mau bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Sebentar. Ya, izin bertanya. Jadi tadi dijelaskan dalam materi layanan administrasi itu salah satunya ada pendaftaran anggota perpustakaan dengan syaratnya itu dengan memberikan data calon anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Nah, pertanyaan saya, gimana perpustakaan bisa memastikan keamanan dan keakuratan data serta informasi yang dikelola dalam sistem teknis termasuk perlindungan terhadap ancaman cyber atau keamanan lainnya. Udah, terima kasih. Coba diulang pertanyaannya. Terlalu cepat kayaknya tadi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Apa cuman satu aja? Minimal 3. Kelompok 4 izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sistem peminjaman dan pembelian buku diatur dan diawasi? Terima kasih. Oke. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjadi petugas perpustakaannya? Apakah bisa langsung direkrut oleh orang sana atau memang harus daftar menjadi anggota dulu? Terima kasih. Oke, terima kasih.
Ini sudah cukup 3 pertanyaan aja ya, Bu? Ya.
Gimana Gary? Bisa menjawab? Sudah Bu, bentar lagi Bu. Sudah ada jawabannya tapi. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana perpustakaan bisa memastikan keamanan dan keakuratan data serta informasi yang dikelola dalam sistem teknis, termasuk perlindungan terhadap ancaman siber dan keamanan lainnya? Nah, jawabannya, untuk memastikan keamanan dan keakuratan data serta informasi yang dikelola dalam sistem teknis, beberapa langkah dapat diambil, seperti perpustakaan harus mengadopsi atau mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ketat terkait dengan pengumpulan data, penyimpanan, dan penggunaan data anggota, termasuk mekanisme autentifikasi yang kuat untuk mengakses informasi sensitif. Selain itu, perpustakaan perlu melindungi data dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, firewall, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk mencegah akses yang tidak sah atau pencurian data. Selain itu, pelatihan dan kesadaran tentang keamanan data harus diberikan kepada staf perpustakaan untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data. Audit keamanan secara teratur juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi celah keamanan potensial dalam sistem. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ya. Untuk jawaban nomor 2 bisa dijelaskan oleh Zikri pertanyaannya. Ya, Zikri silakan jawab. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sistem peminjaman dan pengembalian buku diawasi. Sistem manajemen perpustakaan seringkali dilengkapi dengan perangkat lunak khusus yang memungkinkan pengawasan yang lebih efisien. Perangkat lunak ini dapat mencatat setiap transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mencatat informasi tentang buku yang dipinjam, jatuh tempo pengembalian, dan informasi anggota yang terlibat. Dengan adanya sistem ini, petugas perpustakaan dapat dengan mudah melacak aktivitas peminjaman dan pengembalian buku, serta mengelola koleksi buku dengan lebih efisien. Udah, mungkin itu saja. Untuk jawaban nomor 3 akan dibacakan oleh Sarip. Oleh Sarip. Nah, saya aja yang jawab pertanyaan 3 dari Yasir. Nah, selain jadi anggota perpustakaan, nah gimana jadi petugas perpustakaan? Nah, kemarin yang bagian observasi ke perpustakaan, saya sama kelompok itu kan nanya-nanya tentang administrasi perpustakaan juga. Nah, kata penjaga di sana itu ditawarin magang. Jadi sebelum jadi petugas perpus itu harus ada pengalaman kayak magang atau enggak kemampuan di teknologi informasi. Mungkin itu saja. Jadi kalau mau jadi petugas itu harus ada pengalaman, minimal ada pengalaman di administrasi perpustakaan. Mungkin itu sudah cukup, Bu. Ya. Cuma pertanyaannya itu mungkin harus diperjelas lagi ya. Maksudnya petugas di sini apakah petugas magang ataukah menjadi pegawai? Balikan lagi ke pertanyaan. Maksud dari petugas di sini apa? Pegawainya ataukah magang? Coba balikin lagi.
Untuk pertanyaan yang ketiga itu dari Yasser. Untuk magang sepertinya, Bu. Oh, oke, kalau magang memang jawabannya tepat. Ada lagi ingin bertanya? Kalau tidak ada ditutup saja ya, itu apa, Gary, dan kemudian tuh apa tuh, sharingnya ditutup. Oh iya. Lupa. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, Gary dan kawan-kawan. Sebelumnya mungkin Ibu agak sedikit luruskan ya, yang dipaparkan Gary seharusnya itu ada 2 ya. Dalam administrasi perpustakaan itu ada 2 yang harus dibahas, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Layanan pemustaka itu adalah layanan pengguna. Nah, nanti mungkin minggu depan setelah Lebaran mungkin ya, nanti akan ada pembahasan tentang layanan gitu. Nah, atau sudah ya, Ibu juga udah lupa juga ya. Sudah, Bu. Layanan pemustaka udah ya? Sudah, Bu, minggu lalu saya Oh, lihat. minggu lalu. Oke. Nah, dalam administrasi ini itu harus ada 2 ya, ada 2 layanan, yaitu layanan pengguna dan layanan pemustaka. Layanan teknis dan layanan pemustaka. Nah, layanan teknis tadi sudah dipaparkan bahwa yang berhubungan dengan di luar pemustaka, artinya dia di back office, artinya dia berhadapan dengan komputer, catatan, kemudian administrasi dan sebagainya. Pokoknya yang bersifat administratif itu adalah layanan teknis. Nah, layanan teknis terus kemudian ada layanan pengguna. Nah, layanan pengguna kemarin sudah dipaparkan macam-macam ya. Ada layanan sirkulasi, ada layanan referensi, ada mungkin bimbingan pemakai, dan kemudian ada literasi informasi. Kalau untuk sekolah ada namanya, apa tuh, peningkatan minat baca gitu ya. Nah, tadi, dalam PPT itu ada semacam teknisnya, itu ada pengolahan ya, tercampur dengan pengolahan bahan pustaka. Di situ ada, Ibu lihat lagi. Coba di-share lagi apa, Gary. Ibu coba Baik. share di sini, coba deh, bisa nggak Ibu share di sini? Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini sebetulnya Gary itu dan kawan-kawan itu fokus di sini, fokus di layanan administrasinya, teknis administratif gitu. Dia berhubungan dengan pendaftaran anggota, peminjaman, sirkulasi, dan kemudian referensi dan surat menyurat. Tetapi kan ada, kalau Anda bertanya lagi, Bu, kan ada namanya layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi itu kan larinya ke layanan pengguna. Nah, kenapa kok tersambung dengan layanan teknis di administratif? Nah, yang bersifat apa tuh, yang bersifat administratif, di dalam sirkulasi kan ada namanya bersifat administratif, yaitu peminjaman dan pengembalian. Tetapi yang sisi administratifnya aja, pencatatannya aja, siapa yang minjam, berapa yang dipinjam, dan kapan pengembalian. Nah, itu yang administratifnya aja.
angka-angkanya ibaratnya. Terus berapa lama dan kemudian nanti ujung-ujungnya adalah kalau berkaitan dengan peminjaman pengembalian itu adalah denda. Ya ketika misalnya telat telat untuk pengembalian maka akan mengakibatkan denda. Nah itu sifatnya administratif. Tapi kalau misalnya kita melayani pengguna, misalnya berhadapan langsung, misalnya memberikan bukunya dan sebagainya, itu larinya ke layanan pemustaka, ya. Dan kemudian, nah ini ada layanan referensi dan bantuan penelitian, ketika misalnya penggunanya itu berhadapan dengan petugasnya, itu larinya adalah ke pemustaka, layanan pemustaka. Tapi kalau yang bersifat administratif, misalnya pencatatan dan kemudian apa-apa aja sih yang diperlukan dalam dalam membantu mahasiswa misalnya, dalam membantu mahasiswa atau dosen untuk menyelesaikan skripsi itu administratifnya. Nah, ujung-ujungnya ini biasanya larinya ke bebas pustaka, ya. Kalau bebas pustaka itu larinya ke layanan teknis. Nah, kemudian ada surat menyurat ini ketika mungkin mengadakan suatu acara dan kemudian mengadakan suatu MOU dan sebagainya. Nah, seharusnya justru fokus dari kelompok 2 ini ya khusus di sini aja ranahnya, khusus yang bersifat administratif. Dan kemudian yang sini nih macam-macam layanan teknis ini salah besar ya. Sebetulnya ini larinya kepada ini ada pengembangan koleksi ya larinya nanti pengembangan koleksi. Dan kemudian katalogisasi dan klasifikasi dan larinya nanti pertemuan keberapa tuh tentang pengolahan bahan pustaka. Nah, kemudian di konversi dan restorasi ini nanti pemeliharaan perpustakaan. Nah, kita tidak belajar di sini ya, karena di dalam RPS juga kita tidak ada ya tentang konversi dan restorasi. Ini sebetulnya konversi dan restorasi ini sangat menarik ya, tetapi kalau hanya teori talk rasanya kurang pas karena ini berkaitan bagaimana sih cara untuk memelihara buku ketika misalnya buku itu rusak ya, itu harus diapakan? Apakah harus disingkirkan, disiangi ataukah harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, apakah kalau misalnya buku itu sangat bermanfaat misalnya menjadi bukunya yang menjadi buku utama tetapi dia rusak dan tidak ada yang jual di penerbit atau toko buku, maka bolehkah dialih mediakan dan sebagainya. Ini bagian dari konversi dan restorasi. Artinya Ibu tidak tahu Anda ini mengambil dari mana ya tentang macam-macam layanan tender perpustakaan. Ini ada pengembangan koleksi, katalogisasi, dan konversi dan restorasi. Ini tidak masuk dalam layanan teknis ya. Tidak termasuk dalam layanan teknis atau administrasi perpustakaan. Intinya dari administrasi perpustakaan untuk menunjang segala sesuatu kegiatan yang bersifat menunjang segala sesuatu kegiatan yang ada di perpustakaan yang bersifat administratif, yaitu tadi surat menyurat, termasuk di dana ya. Ya, apapun kegiatannya tanpa ada dukungan dari dana kan, dari dukungan administrasi itu agak sulit ya dilakukan. Seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu juga sudah bilang bahwa seharusnya ini ada daftar pustakanya sehingga jelas ya. Ketika misalnya Bu, ada kok di dalam buku ini tentang macam-macam lain teknis berkaitan tentang pengembangan, koleksi, katalogisasi, dan konversi dan ada kok gitu. Anda bisa bisa berkomentar, tapi karena di sini tidak ada daftar pustakanya, maka agak ini ya, agak meragukan ya Anda menyatakan seperti ini. Tapi tidak apa, ini bagus sekali ya untuk pembelajaran kita. Kan dari awal Ibu udah bilang bahwa dalam penulisan PPT itu wajib juga ada daftar pustakanya ya. Walaupun Ibu tidak mewajibkan makalah, tetapi dalam PP itu adalah bagian isi dari makalah. Seharusnya kalau bagian isi dari makalah itu harus ada data pustakanya. Karena kan Anda membuat makalah itu ada
bahan pustakanya kan? Maksudnya ada referensinya kan? Ada kan? Ada, Bu. Nah itu kan kalau makalah itu, kemudian menjadi PPT itu seharusnya harus ada juga, daftar isinya. Nah, kemudian Ibu bertanya nih, Anda nih hasil bacaan dari mana untuk membuat PPT ini? Hasil bacaannya dari mana? Apakah ngambilannya dari Google? Iya, Bu, kebanyakan itu dari Google. Dari Google berarti apa, ngambil dari Blogspot? Bukan. Bukan, dari? Dari lupa saya, Bu. Mmm. Pokoknya dari Google, website itu. Ya. Jadi nanti untuk, untuk yang berikutnya ya, yang belum presentasi wajib ada daftar pustakanya sehingga apa-apa yang dipaparkan itu, ada pertanggungjawabannya gitu loh. Karena kan dengan daftar pustaka itu kita, ada, landasan yang kuat ya, ketika ingin memaparkan sesuatu. Nggak mesti juga, mata kuliah manajemen perpustakaan ya, eee, mata kuliah apapun ya, sebaiknya memang harus ada, daftar pustaka, itu ya. Dan kemudian, ini ada, ada tugas ya, ini tapi harus dikerjakan sekarang. Coba Anda membuat suatu program ya, satu program tentang, layanan teknis ya, khususnya dari sisi administrasi ya, layanan teknis perpustakaan. Ibu kasih waktu 20 menit. Contohnya seperti ini, misalnya bagaimana sih cara untuk, cara untuk membuat, eee, apa, eee, apa tuh, mmm, pendaftaran bahan pustaka itu seperti apa, gitu. Pendaftaran anggota dan kemudian bagaimana sih cara untuk membuat, statistik karena, kalau berkaitan tentang pendaftaran anggota berarti berkaitan tentang statistik ya, statistik pengunjung dan atau statistik peminjaman ya. Paham nggak, soalnya? Untuk programnya Membuat itu maksudnya gimana ya, Bu? bentar Ibu share lagi yang PPT kamu. Ya, ini kan ada sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan temannya juga sih ya, yang tadi siapa tuh bertanya bagaimana sih cara untuk, akses akses data anggota perpustakaan itu tidak terhack ya, terhack ke orang lain atau apakah perpustakaan bisa menjamin atau tidak gitu ya. Nah ini coba Anda membuat suatu program bagaimana sih cara untuk menjadi anggota perpustakaan dan bagaimana yang kedua adalah bagaimana membuat statistik ya, statistik peminjaman dan pengembalian. Coba dibuka open mic deh, open kamera. Ya. Kita sekarang membayangkan ketika ingin membuka suatu perpustakaan, maka otomatis kita juga harus membuat suatu aturan-aturan kan. Aturan-aturan perpustakaan itu seperti apa sih kan gitu. Itu bagian dari layanan teknis itu, membuat aturan-aturan dan kemudian, perpustakaan tanpa adanya pemustaka itu nonsen, tidak ada artinya. Dan sama halnya perpustakaan tanpa adanya koleksi nonsen, tidak ada artinya. Jadi ada 2 hal ya, koleksi dan, dan pengguna.
Tapi Ibu tapi di sini materi kali ini tidak membahas tentang koleksi, khusus tentang anggota perpustakaan. Coba Anda membuat suatu program ya, ini kan layanan teknis ini kan sebetulnya program dia, program kegiatan ya. Program kegiatan ketika misalnya kita membuat perpustakaan baru. Dan tiap tahun itu mestinya membuat suatu program tahunan. Nah, program tahunan ini bisa layanan teknis, bisa layanan pengguna. Karena kan dalam administrasi perpustakaan tuh ada dua kan, layanan teknis dan layanan pengguna. Teknis administratif atau teknis pengguna kan kayak seperti itu. Nah, sekarang coba buat program layanan teknis, administratif dan teknis pemustaka. Itu satu. Keduanya tinggal pilih aja. Tinggal pilih ya, membuat program perpustakaan, di dalamnya itu ada layanan teknis atau layanan pengguna. Yang keduanya membuat suatu statistik. Nah, statistik ini bisa statistik pengunjung, bisa statistik peminjaman atau pengembalian. Bisa ya 20 menit ya? Tinggal pilih. Pilih salah satu aja. Ibu izin Paham nggak? bertanya, berarti itu enggak dua-duanya dikerjain, berarti cuma pilih salah satu yang membuat tadi membuat program atau enggak membuat statistik gitu ya Bu? Iya, Pilih karena kan salah satu waktu aja. ya satu karena kan kita waktunya cuma 20 menit ya. Sampai jam 12 kita kan, berarti taruhlah waktunya 20 menit. Jadi pilih salah satu aja. Anda boleh membuat program ya, membuat program perpustakaan gitu kan. Yang kedua ataukah Anda membuat statistik. Kalau berkaitan Itu maaf Bu, itu ditulis di Word atau ditulis tangan atau gimana? Mungkin ada yang pulang kampung mungkin tidak punya laptop ya. Tidak bawa laptop mungkin, nah boleh tulis tangan, nanti Ibu kasih share GCR untuk di-upload di GCR. Berarti tulis Jadi tangan ya Bu? boleh ditulis tangan kan, berarti kan nanti tinggal di-share aja kan. Di foto atau kan kalau tulis tangan kan berarti kan di foto ya? Di program, kalau bicara tentang program berarti ada program jangka pendek, ada program jangka panjang, ada program jangka menengah, pendek, menengah, panjang. Bicara program ya. Nah, sebelumnya mungkin Ibu pengen tahu nih, di antara dua ini yang mana yang akan dipilih? Coba Adnan, pilih program atau atau bikin statistik? Saya milih program, Bu, sepertinya. Menggunakan program ya. Aidil? Bu, Aidil nggak ada? program, Bu. Program. Ada, Bu. Audia? Program, Bu. Fikri? Program, Bu. Nggak ada yang statistik. Gary ini statistik ya? Statistik. Siap, Bu. Iya, Gary statistik. Hilmi? Program, Bu. Iklima? Iklima? Iya Bu, program kayaknya Bu. Kayaknya ya. Berarti kurang yakin ya. Kaisa? Program Bu. Oke, karena banyak program, tapi berarti harus ini ya, harus beda jenis perpustakaannya ya.
harus beda jenis perpustakaan. Artinya kan kita udah paham ya bahwa perpustakaan itu ada 5 jenis ya. Ada apa aja? Perpustakaan nasional, umum, khusus, apalagi perguruan tinggi, sekolah kan. Nah, harus jelas nanti program layanan teknis perpustakaan sekolah. Nah, sekolah ini juga ada SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, Aliyah gitu kan. Nah, kalau Bu, misalnya untuk ingin umum bertanya, Bu. Silakan. Itu untuk yang statistik, seperti surat menyurat sama program peminjaman gitu, Bu. Kalau surat menyurat tidak termasuk statistik. Kalau statistik itu khusus untuk pengembalian dan peminjaman. Itu kita yang bikin aturannya. Iya, Oh, kayak kita buat perpus, terus kita buat aturan sendiri gitu, Bu. iya, Oke. betul. Ya, yang program statistik maupun program harus jelas ya, harus jelas jenis perpustakaannya. Kalau sekolah jelas ada kalau sekolah harus jelas ya. Sekolah itu sekolah dasar, menengah atau atas. Kalau umum contohnya mungkin bisa juga TBM misalnya, Taman Bacaan Masyarakat bisa. Oh, termasuk sekarang nih satu nih, kalau sekolah PAUD TK itu termasuk ya, sekarang udah wajib memiliki perpustakaan sekolah. Jadi ada 4 tingkatan ya, TK, SD, SMP, SMA. Nah, kalau khusus contohnya apa, Bu? Misalnya contohnya kalau khusus itu, selain mungkin perpustakaan provinsi, kota, kabupaten, kelurahan gitu kan, tapi bisa juga, oh sorry, kalau khusus itu berarti, semacam kementerian gitu ya, kementerian atau juga bisa di perpustakaan di Taman Ria. Contohnya itu yang Ibu tahu ya, contohnya itu, perpustakaan di Siwut atau di apa tuh kereta kereta tuh, apa sih kalau kereta yang bukan kereta apa tuh perpustakaan, aduh apa sih ya, yang di Lebak Bulus tuh, mmm, Ibu lupa tuh. Bu. MRT, perpustakaan MRT, itu termasuk khusus itu. MRT ya, itu khusus. Walaupun kecil dia kan cuman sebatas kayak kayak semacam gerobak, tapi gerobak cantik gitu ya, tapi dia perpustakaan, perpustakaan khusus. Nah, kalau taman bacaan masuknya mana, Bu? Taman bacaan itu masuknya ke perpustakaan masyarakat. Ya, 20 menit ya, cukup ya? Bu, maaf mau tanya lagi, Bu. Boleh. Yang statistik itu jadinya itu kayak list-list pengunjung kayak gitu bukan, Bu? Kalau bunyi statistik kan berarti apa? Jumlah ya, Data-data. jumlah apakah jumlahnya itu turun atau naik kan? Oh, iya. Ya kan? Itu statistik. Jadi asumsikan misalnya apa, sekolah apa? Jadi Sekolah SMK kali ya, Bu? Kan SMK. SMK, oke. Program di SMK. Nah, SMK ya, misalnya SMK kan berarti ada kelas 1, 2, 3 ya? Terus mungkin ada jurusan-jurusannya ya? Nah, misalnya dari satu angkatan, berarti misalnya tahun angkatan 2022, 2023 gitu kan, misalnya ada berapa, 500 ya? Misal contoh, 500. Nah, berarti 500 dan kemudian, jurusannya apa aja gitu kan. Nah, akan terlihat itu jurusannya ini aja ibaratnya kayak, semacam bayangan aja misalnya apa tuh, misal otomotif misalnya kan, otomotif berapa siswa misalnya gitu kan, kemudian ada jurusan listrik mungkin berapa siswa.
Nah, kemudian yang berkunjung itu kira-kira berapa ke perpustakaan. Nah, itu statistiknya. Bu, berarti target pengunjung ya, Bu ya? Bisa untuk target pengunjung, bisa juga memang, apa ya, bolehlah target pengunjung gitu ya, tapi kalau perpustakaan nggak bisa nargetin juga sih kan. Soalnya harus ada kolaborasi antara guru dengan perpustakaan kan. Nah, itu susahnya bikin statistik di situ, gitu. Bisalah dinamakan target ya, target target pengunjung bisa juga sih. Nah, dari nanti, tinggi rendahnya itu akan terlihat, bahwa apakah perpustakaan itu, banyak pengunjungnya dan apakah bermanfaat, terlihat nanti di statistik. Tapi sebelumnya harus, diperkirakan dulu berapa jumlah, siswa ya, berapa jumlah siswa. Karena 20 menit mungkin satu angkatan aja misalnya. Bu mau tanya lagi, Bu. Boleh. Kalau misalkan ini statistik peminjaman dan pengembalian buku, gimana kita jadi ngayal gitu, Bu, yang minjem Iya berapa iya orang, ngayal. yang ngembaliin berapa orang? Iya ngayal. Belajar ngayal Oh, dulu oke. ya. Bener. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Atau mungkin Ibu tetapin ya, jangan ngayal ya. Taruhlah misalnya, eee, apa ya, satu sekolah itu ada, berapa ya, 200 siswa kedikitan ya. Taruhlah 500 deh. Nah, dari 500 itu kira-kira berapa yang berkunjung ke perpustakaan? Baik, Bu. Berarti Bu izin konfirmasi lagi, berarti ini kerjanya di Word atau ditulis bebas ya, Bu? Bebas, yang penting nanti dikirim. Nih Ibu lagi buat GCR-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Ibu sebentar ya, ada ke samping dulu.
Sudah ada yang sudah selesai? Bang. Astagfirullahaladzim. Coba Gary liatin sama Ibu.
Gary sudah selesai belum? Coba lihat. Saya baru segini, Bu. Mana lihat? Januari, Februari itu apa tuh? RPL. Oh, oke. Yes. Oke, terus bawahnya coba Gary. Itu berarti per apa tuh? Per tahun ya? Per tahun ya? Halo, Gary? Itu per tahun 2024. Iya, Bu, per tahun. Kalau statistik itu kan 2024 kan belum selesai ya? Berarti 2023. Iya, 2023. Berarti yang Dan 2023. Dan juga apa tuh seharusnya kalau per tahun? Itu kan jumlah siswa, jumlah pengunjung 88, terus peminat tuh maksudnya apa tuh peminat? Persentasenya, Bu, dari Oh, persen. jumlah pengunjung itu per jumlah siswanya. Oh, oke. Kalau per tahun berarti selain ada apa namanya? Selain ada jurusan apa lagi? Ada apa ya, Bu? Kalau per tahun, kalau statistik. Bulanan tuh jadi. Iya. Ini, Bu, Iya. yang per bulan. Iya. Oh, mana? Yang ini per bulan. Oh, oke. Nah, coba balik lagi ke statistiknya. Gambarnya tadi. Gambarnya. Oh, seharusnya ini tidak hanya ini oke, ini berarti kan yang terlihat di sini yang paling banyak adalah apa tuh? Ke bawah. Hah? Jurusan RP. Oh, jurusan ini belum RPL. tadi. Maksudnya gini, ini bagus ya, bagus. Cuman ditambahkan apa tuh per bulan. Iya. Emang ada per bulannya di sini? Kelihatan nggak sih? Ibu nggak kelihatan. Coba ke Belum bawah. jadi. Oh, Ini pantesan. yang belum jadi ini, Bu. Yang penerbangan belum diisi sama saya. Oh, oke. Ya, seperti itu. Pintar. Sudah, Bu. Oke, ya ada yang mau apa memperlihatkan ke Ibu yang program. Sama ya kalau program juga program tetap menulisnya program tahunan ya. Kalau program berarti nanti sebaiknya ada anggaran juga ya. Zikri? Ilmi? Sudah belum?
Ya sambil nunggu Ibu absen ya. Gary ada, Raihan? Raihan tidak ada? Ada, Bu. Syarif? Nggak ada. Siti Muzayyana? Nggak ada. Nabila? Hadir, Bu. Hadir. Yaser? Hadir, Bu. Yaser? Hadir, Bu. Oke. Terus Gaza? Hadir, Nggak Bu. ada. Oh ada. Hadir. Faisal? Hadir, Bu. Iklimah? Hadir, Bu. Fikri? Fikri? Nggak ada. Adnan? Hadir, Bu. Aidil? Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Oh ada. Hadir. Zahira? Hadir, Bu. Nurudin? Nurudin baru masuk tadi ya. Lu? Nggak ada. Hadir, Bu. Audia? Bukan, apa sih orang lucu banget. Hadir, Ibu. tuh. Fatih? Hadir, Bu. Zikri? Hadir, Bu. Hadir. Fatir? Nggak ada. Hilmi? Hadir, Bu. Ismi? Isma? Isma? Ismatullah nggak ada ya. Sadika? Nggak ada. Nadira? Hadir, Bu. Nuratika? Hadir, Bu. Nurul? Hadir, Bu. Oke. Kotrunada? Hadir, Bu. Rahmiliani? Hadir, Bu. Ribana? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Tatia? Hadir, Bu. Hadir. Virgiawan? Nggak ada. Wildatun? Gi, dipanggil nih, Gi. Wildatun? Hadir, Bu. Munah? Munah? Nggak ada. Oke, berarti yang nggak ada itu Syarif, Siti. Halo, Bu. Saya hadir, Bu. Sarip, Bu. Syarif. Iya, Bu. Kamu hadir di mana itu? Siti hadir nggak? Apa, Bu? Siti hadir? Hadir, Bu. Siti Ibu. Muzayana hadir. Fikri? Fikri hadir nggak? Nggak ya? Oke. Fatir? Demam, Bu. Si Pirgi, Bu. Oh, demam. Fikri demam ya, berarti sakit ya. Iya, Bu. Fatir? Alfa? Ismatullah? Udah konfirmasi ke PJ bukannya, Sir. Gimana, Sir? Ismatullah? Alfa? Sadika? Alfa? Virgiawan? Alfa? Munah? Alfa? Oke, Bu close ya. Virgi ada, Bu. Virgi. Virgi ada. Munah hadir. Mumtazah? Hadir, Bu. Oke ya, Bu close.
Ya coba yang program, ada yang bisa diperlihatkan? Ya udah selesai. Iklima? Hadir, Bu. Bukan, mana tugasnya tadi itu? Apa yang sudah kamu buat? Coba perlihatin sama Ibu. Sebentar, Bu. Ayo cepat ini waktunya tinggal sedikit lagi nih, tinggal 12 menit lagi. Coba Iklima, perlihatkan sama Ibu. Nabila kalau enggak? Nabila? Nggak usah takut salah lah ya. Justru Anda tidak memperlihatkan itu jadi bahan pertanyaan Anda buat atau tidak kan gitu. Raihan, ya share deh PJ-nya coba. Ya share. Ya share. Oh, ya, Bu, ya, Bu. Coba perlihatkan. Gimana share screen ya? Dan screen itu ada kan di samping itu di share kan. Ada mic, ada kamera, ada mic, ada share. Dokumen video. Konten dari kamera. Ini konten dari kamera gitu ya? Iya, statistik ya. Iya, Bu. Yang bentar judulnya belum. Coba jelasin. Ini ya, ini statistik daftar pengunjung buat apa itu namanya? Jurusan tarbiyah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Dari sekian prodi itu mana yang paling banyak yang berkunjung? Yang paling banyak di biologi di sekitar 88,3%. Oh gitu ya. Kenyataannya tuh ngayal itu. Ini ngarang, Bu. Iya nggak apa-apa kan ini kan apa ya? Ya ngayal gitu. Tapi minimal Anda paham membuat statistik. Tapi itu mana? Kayak seperti Gary juga kalau statistik itu apa tuh? Ada tahunnya. Nggak kelihatan sama Oh, Ibu tahunnya. ini lagi ditulis, Bu. Tadi udah dipanggil Oh, aja. oh gitu. Ada tahunnya dan juga ada
Ini niatnya di bulan ini tahun ini, Bu. Jadi Maret 2024. Maret 2024. Kalau Maret 2024 nggak bisa diterjemahkan, kan baru. Kalau bisa. statistik itu apapun ya, apapun laporannya bisa diterjemahkan tahun yang lewat. Misalnya nih nanti Anda buat penelitian ya, skripsi misalnya kan, kemudian ingin melihat statistik. Nah, statistik itu otomatis harus yang lewat. Kalau misalnya di 2024 berarti kan baru Januari, Februari, Maret gitu kan. Nah, itu belum bisa diterjemahkan apakah biologi itu apa itu yang paling tinggi, tidak bisa juga. Ya. Jadi kalau namanya statistik harus per tahun. Jadi misalnya 2023 lah misalnya. Ini berarti tinggal diganti tahunnya aja, Bu, sama bulannya. Oke. Oke, gini sulit untuk menerjemahkan. Ya bisa aja sih menerjemahkan, tapi kan saat ini berarti kan, gitu. Untuk current ibaratnya data current-nya ya saat ini ya biologi yang tertinggi. Tapi untuk data selanjutnya untuk per tahunnya nggak bisa. Gitu ya. Oke, Bu. Yang itu deh yang program. Siapa yang program? Ini izin dihentikan ya, Bu. Ya, dihentikan ya. Saya Bu coba Bu. Coba. Tes udah ada belum? Belum kelihatan. Udah nongol belum? Udah nongol belum? Tes. Udah. Halo? Oke. Jadi di sini saya mau bikin program atau aturan cara untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan umum Melati, yaitu perpustakaan yang saya buat sendiri. Untuk menjadi anggota perpustakaan umum Melati ini ada syarat dan aturan yang harus dilakukan oleh calon anggota. Yang pertama itu ada pendaftaran. Jadi calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran yang udah disediain. Terus habis itu ada formulir pendaftaran, diisi nama, alamat, nomor telepon, email dan lain-lain. Terus juga harus memberikan atau menyertakan identitas seperti kartu pelajar, kartu mahasiswa atau kartu tanda penduduk. Terus yang kedua ada syarat dan ketentuan, yaitu anggota perpustakaan harus berusia minimal 18 tahun atau telah memiliki persetujuan orang tua jika yang berusia di bawah 18 tahun. Terus juga harus memiliki alamat tinggal yang valid. Nah, yang ketiga ini ada pembayaran. Nah, calon anggota harus membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar 20.000. Kenapa dikasih biaya pembayaran? Untuk membantu pendanaan operasional perpustakaan umum Melati gitu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang diperluin, jadi kita ambil biayanya dari biaya ini gitu. Terus juga ada peraturan penggunaan kayak mematuhi peraturan yang ada di dalam perpustakaan, terus mematuhi penggunaan fasilitas kayak biasa gitu. Terus juga ada keterlambatan. Jadi di sini ada aturan keterlambatan kalau misalkan terlambat ngembaliin buku, ada sanksinya yaitu denda telat per hari itu Rp2.000 gitu. Biar anggota perpustakaan itu lebih ya gitu deh, lebih ini dalam mengembalikan buku. Terus ada hak dan kewajiban juga kayak bisa menggunakan fasilitas dalam perpustakaan, meminjam buku dan lain-lain. Terus ada
Yang terakhir ada perpanjangan keanggotaan. Jadi sebelum masa anggotanya berakhir harus kalau mau memperpanjang harus sebelum masa anggota berakhir dan ditetapkan biaya lagi sebesar seperti yang di awal yaitu Rp20.000 gitu. Udah sih itu aja Bu. Koreksi ya Bu kalau salah. Terima kasih. Benar sih, bagus sekali itu aturannya. Cuman perlu ditambahkan jika misalnya hilang gitu kan ya, hilang itu harus gimana gitu. Harus terbunyi juga di dalam aturan. Apakah ganti buku baru yang satu judul, maksudnya senada ya, judulnya sama, pengarangnya sama, tahunnya sama, atau kalau misalnya dia menghilangkan itu sudah tidak terbit lagi, maka berarti kan harus judulnya senada ya, senada artinya misalnya dengan judulnya sama tetapi pengarangnya beda atau tahunnya beda. Tapi yang terpenting adalah dalam misalnya dalam peminjaman buku itu misalnya ada kerusakan atau kehilangan wajib diganti oleh pengguna. Nah itu harus bunyi. Jadi kan jadi tahu ketika nanti misalnya, nggak ada kok dalam aturannya saya harus ganti dan sebagainya. Tapi kalau sudah bunyi dalam aturan maka mau nggak mau pengguna tuh mentaati. Dan kemudian selain itu tadi kan ini bagus ya, berarti kan bentuknya aturan, harus ada program. Ya, berarti ini kan TBM ya, TBM melatih gitu ya, semacam taman bacaan mungkin ya. Itu ya Nurul. Jadi harus ada programnya apa aja gitu. Kalau misalnya programnya itu, maksudnya penggunanya itu kebanyakan anak-anak, maka diusahakan programnya itu ada program anak-anak. Misalnya apakah itu lomba membaca, boleh aja. Mau membaca atau lomba menulis, menggambar, itu boleh-boleh aja. Dilakukan oleh perpustakaan. Terus nanti misalnya menengahnya itu apa? Menengahnya contohnya misalnya bikin sinopsis buku, misalnya itu kan agak lama tuh ya buat sinopsis buku. Nah, tapi otomatis karena anggarannya perpustakaan juga harus ada dong, maka mungkin ada biayanya. Nah, biayanya itu nanti kembali ke masyarakat. Nah, jangka panjangnya itu apa? Jangka panjangnya berarti otomatis pembelian buku ya, karena kalau buku yang ada aja nanti boring ya mereka, bete gitu. Atau mungkin, Bu anggarannya nggak ada untuk buku gitu kan, berarti apakah menyediakan e-book yang gratis yang ada di internet boleh-boleh aja sih. Nah, tetapi harus yang berbasis yang berbasis free gitu ya. Misalnya Bu, boleh nggak yang library yang gratis tuh, library library Jet, boleh nggak Bu diambil? Boleh-boleh aja kan mereka juga udah menyediakan itu. Ya bagus sekali Nurul ya, tinggal itunya ya, tinggal menambah aturan dan kemudian ditambah programnya. Perpustakaan tanpa program tuh bete banget, berarti pasti ditinggalkan. Gitu ya? Ya karena Oke, ini siap. Baik Bu, terima kasih ya. masukannya. Tapi keren juga Nurul itu dia berarti TBM sendiri ya? Iya Bu, ceritanya ngayal Bu, punya perpus Oh sendiri. ngayal, oke. Ya ngayalnya lebih keren lagi Nurul, misalnya menyediakan library cafe, jadi bisnis sekalian. Library cafe itu di situ ada library, di situ ada cafe. Cafe tahu kan ya? Orang duduk, nongkrong, ngopi atau ngeteh, ada cemil-cemilan tuh ke cafe library itu lumayan tuh. Ya dari kecil-kecilannya dulu gitu. Misalnya kalau mau buka ya, bukan tuh hanya Nurul, semuanya juga ya. Ibu juga nanti kalau pensiun kayaknya juga pengen mendirikan library cafe, di situ kita bisa mengedukasi masyarakat ya, sharing kepada masyarakat dan juga sekaligus kita berbisnis gitu. Ya mungkin itu karena waktu juga dan Ibu tunggu hasilnya hari ini juga ya. Hari ini juga wajib dikumpulkan. Ini ada nih nyerahin.
waktunya boleh sampai jam 12 malam, mungkin Anda nanti habis ini ada kuliah lagi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Halo? Mungkin Cukup, sudah Bu. cukup. Oke. Ya, sampai jumpa nanti setelah Lebaran ya. Jaga sehat dan kemudian Ibu nggak lupa ini tanggal berapa itunya mulainya lagi. Mungkin untuk setelah Lebaran kita masih online dulu ya. Setelah itu baru kita nanti offline kali ya. Kalau misalnya memang Iya, Bu. waktunya mepet, mungkin masih ada di perjalanan atau mungkin masih di kampung. Karena kan kalau awal-awal berangkat ke awal-awal Syawal gitu mungkin agak mahal ya biaya itunya, transportasinya mungkin setelah entah seminggu entah sehari, 2 hari, atau 3 hari mungkin agak murah. Jadi kita tetap masih online dulu untuk antisipasi lonjaknya arus mudik ya dan biaya transportasi mahal. Mungkin itu, mohon maaf lahir batin ya, semoga kita sehat selalu. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat.